Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat mengikuti pelajaran prakarya pada hari ini dengan topik pembahasan kita yaitu produk dan kemasan kerajinan bahan serat. Nah, jadi pada pertemuan kali ini ada dua topik utama. Yang pertama seputar produk dan kemasan kerajinan bahan serat. Nah, jadi dua itu saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama seputar produk kerajinan. Nah, dalam pembuatan produk kerajinan, terutama berbahan serat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, jadi dapat Anda lihat dalam bagan berikut. Dari sebuah produk kerajinan ada setidaknya 5 syarat yang harus dipenuhi. Nah, yang pertama, utility. Kemudian yang kedua comfortable, yang ketiga flexibility, yang keempat safety, dan yang terakhir itu ada estetik. Syarat pertama yaitu utility, yang berarti kegunaan. Sebuah benda kerajinan itu harus memiliki nilai praktis dalam arti fungsi pakai, jadi ada gunanya di situ. Nah, sebagai contoh terdapat dua benda kerajinan. Nah, yang pertama itu ada keranjang dan yang kedua adalah tas, sebuah tas dari berbahan serat. Nah, dapat Anda perhatikan bahwa kedua benda tersebut memiliki nilai fungsi, yaitu fungsinya sebagai wadah meletakkan sebuah barang. Yang kedua, comfortable, yang berarti kenyamanan. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Nah, jadi rasa nyaman itu juga perlu ada pada sebuah produk kerajinan. Sebagai contoh, mungkin bahannya bukan dari kerajinan serat, yaitu sebuah gelas, di mana gelas tersebut memiliki gagang atau tangkainya yang bertujuan agar dalam menggunakan benda tersebut tangan kita lebih nyaman memegangnya. Selanjutnya yaitu flexibility. Flexibility yang berarti keluasan. Nah, yaitu benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Nah, jadi dua contoh ini yaitu sepatu dan sarung tangan. Nah, yang berfungsi sebagai alas atau pelapis dari kaki dan tangan. Otomatis dalam bentuknya atau wujud produk kerajinan tersebut ya harus mengikuti sesuai dengan anatomi kaki dan tangan manusia. Kemudian selanjutnya yaitu safety, yang berarti keamanan. Ini sebuah benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya, jadi harus bersifat aman. Contoh di sini yang Bapak ambil yaitu pencuci piring dari sabut kelapa. Otomatis dalam pembuatannya harus memperhatikan keamanan penggunaannya bagi pemakainya. Nah, harus mempertimbangkan komposisi zat yang ada di sabut kelapa tersebut. Nah, selanjutnya keindahan atau estetik, yaitu benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibandingkan benda-benda yang biasa-biasa saja. Nah, jadi sebagai contoh benda tersebut harus memiliki nilai keindahan. Nah, baik nilai keindahan bentuknya, warnanya. Nah, dari keindahan tersebut bisa menarik perhatian atau peminat dari produk tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kemasan kerajinan bahan serat. Penyajian dari sebuah produk kerajinan disebut juga dengan kemasan. Nah, kemasan telah menjadi bagian penting dari sebuah karya. Nah, pada saat ini kemasan sebuah produk turut menentukan apakah produk tersebut layak dikatakan memiliki kualitas lebih atau biasa saja. Nah, jadi kualitas sebuah karya itu dapat ditentukan juga dari kemasan yang disajikan. Nah, dilihat dari fungsinya,
kemasan produk memiliki 4 fungsi utama, yaitu menaikkan harga jual produk, kemudian yang kedua melindungi produk, yang ketiga memudahkan penggunaan produk, yang keempat memperindah penampilan produk. Nah, di sini ada 2 contoh antara contoh yang A dan contoh yang B. Menurut Anda semua bagaimana penilaiannya? Manakah yang lebih menarik antara yang atas dan yang bawah? Nah, dilihat dari bentuknya, yang memiliki nilai harga jual produk atau memperindah penampilan produk itu yang kedua, yang bagian bawah, karena bentuknya unik. Nah, jadi kurang lebih materi kita pada hari ini cuma membahas tentang produk dan kemasan produk. Oke, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.